Halo semuanya, dan kembali lagi di Vlog Hanif. Kalau kalian pernah lihat video-video gue tentang motor, ada gue bikin video tentang ADV dan NMAX, 5 hal yang gue sukai dan tidak sukai. Nah, kenapa gue nggak bikin di mobil aja sekalian ya? Nah, ini kebetulan ada Suzuki Jimny. Nanti gue akan bikin video khusus bagaimana cara mendapatkan Jimny. Tentunya caranya berbeda dengan caranya Om Mobi yang diberikan istri karena mereka rengek, atau caranya Om Fitra yang ngambilin dengan orang lain. Nanti gue akan cerita bagaimana kok bisa dapetnya cepat. Oke, nah di video kali ini kita akan mulai 5 hal yang gue tidak suka dengan Jimny dan 5 hal yang gue suka dari Jimny. Kita mulai dari yang tidak suka dulu biar rame ya. Yuk kita mulai. Hal pertama yang gue tidak suka dengan Suzuki Jimny ini adalah kursinya. Iya, karena gue ngerasa ini kayak nggak niat bikinnya ya. Ini kursinya R3, diganti fabrik warna hitam, taruh di sini. Padahal biasanya mobil itu bentuk kursinya itu menyesuaikan dengan jenis mobilnya atau bentuk mobilnya. Kalau mobil sport kursinya dibikin sporty, kalau mobil klasik retro gitu dibikin retro, kalau misalkan mobil yang modern dibikin modern. Tapi di mobil ini, lihat, bentuk kursinya aneh. Dan jujur aja gue gak suka, terutama bagian supportnya sini ya. Ini kenapa nggak dibikin ikut ke atas gitu ya? Kayak misalnya joknya Ford EcoSport atau Ford Ranger Raptor atau Rubicon yang kan dia SUV gitu ya, Jeep gitu ya, bener-bener dibikin seperti mobil Jeep. Ini kok kesannya aneh, apalagi gue gak suka headrestnya. Ini bentuknya tinggi seperti ini, besar dan tinggi. Dan masih masalah kursinya juga, bukan cuma soal desainnya yang menurut gue aneh, nggak cocok sama desain mobilnya. Dia juga didudukin itu rasanya biasa aja gitu, nyaman enggak, suportif enggak, ya kayak apa adanya gitu. Bahkan kursinya aja kayak kurang maju ini di sininya nih, masih agak gimana gitu. Dan dia juga nggak ada pengaturan ketinggian, jadi udah segini aja. Kebayang kalau misalnya orang lebih pendek atau orang lebih tinggi, dia nggak bisa ngatur biar lebih turun gitu. Kalau gue kebetulan tinggi gue 170 cm, ini buat gue sih segini pas sebenarnya. Tapi kalau istri gue yang make, dia biasa kan suka agak tinggi ya kalau cewek makanya tuh kursinya, dia rasa agak kurang enak. Terus nggak cuma itu juga, bahan yang digunakan di mobil ini, terutama di bahan samping-sampingnya ini tuh agak kasar. Jadi dipegang itu dia agak sedikit gimana gitu, nggak kerasa mobil mahal. Ini bahan kursinya ini. Tapi nggak apa sih, gampang kalau kursi itu bisa di-retrim lagi pakai kulit. Nanti ya kalau corona ini udah kelar, kita akan bawa ke tempat Om Ferry lagi buat di-retrim lagi biar lebih modern. Sempat ditawarin pakai elektrik, mau nggak? Ya nggak usah lah. Ini kan mobil kan kesannya retro dan Jeep, kayaknya kalau pakai elektrik kurang laki aja gitu. Jadi kita pertahankan model jok seperti ini, tapi kita ganti dengan desain yang lebih bagus saja gitu dari ininya ya, materialnya. Oke, itu yang pertama. Kemudian, hal kedua yang gue nggak suka dari Jimny itu adalah minimnya ruang penyimpanan. Iya, biasanya mobil-mobil SUV yang praktikal gitu ya, itu biasanya justru malah dia punya tempat-tempat penyimpanan yang pinter gitu. Kayak contoh X-Trail generasi pertama, CR-V yang lawas-lawas, kan pengen kelihatan SUV banget ya. Dia tuh ada beberapa tempat penyimpanan yang pinter. Tapi di sini, lihat dong, door pocketnya kecil banget. Ini aja gue tambahin. Terus di sini tempat penyimpanan, lacinya ini juga kecil sekali, tidak soft opening tapi nggak masalah. Nggak ada lampu juga. Di sini ada ruang penyimpanan kecil. Terus di sini ada ruang penyimpanan kecil lagi. Bahkan dia punya cup holder itu cuma ada 2. Pas banget di cup holdernya tiba-tiba ada kopi Ko 78. Kopi dingin nikmat yang bikin melek. Kita minum dulu. Seger banget. Oke, kebayang sebenarnya
sebenarnya kayaknya nggak sulit-sulit amat gitu buat Suzuki bikin desain taruh cup holder di bagian sini gitu kan. Terus di sini juga sebenarnya bisa kasih cup holder buat naruh tempat minuman seperti mobil-mobil pada umumnya, di situ, di sini. Ya biar dia jadi punya 6 buah cup holder. Karena 2 cup holder tuh rasanya gimana gitu. Kemudian di belakang sini sebenarnya dia ada tempat penyimpanan yang cukup efektif ya di sini. Coba ini kita. Bahkan di belakang kursinya dia tuh tempat penyimpanan cuma ada di sebelah kiri doang ya, sakunya. Ini sebenarnya bisa dibikin tray atau bikin cup holder. Biar bisa buat naruh barang juga, tapi saya nggak dikasih. Untungnya di sini dikasih tempat penyimpanan barang meskipun tidak besar, tapi sebenarnya itu hal yang minor sih. Artinya orang yang beli Jimny nggak mikirin ada cup holdernya berapa sebenarnya. Kemudian audio dari mobil ini ya memang rada-rada sih. Jadi head unitnya ini kalau baru nyala, bentar nyala. Nah ini tulisan Suzuki dan background putihnya ini benar-benar silau di malam hari. Begitupun juga kalau misalkan udah masuk ke menu, udah masuk ke tampilan utamanya, even kita udah nyalain lampu di sini, dia tetap masih terasa terlalu silau. Kalau misalkan cahayanya bisa diredupin aja, itu pasti lebih enak. Dan masih soal audionya, bentuk head unitnya ini itu kenapa sih nggak dimajuin biar rata sama frame-nya gitu. Ini masih agak masuk ke dalam. Mungkin kalau kalian pernah lihat video tentang R3 yang pertama kali keluar yang generasi kedua ini, itu gue juga mengeluhkan kenapa dia bentuknya ke dalam, nggak dibikin rata ke depan gitu, bisa biar kelihatan lebih necis lah. Dan layarnya juga head unit ini tuh masih resistif, dimana kalau resistif itu dia kayak ada layer tambahan yang seperti jelly. Nanti kalau udah lama dipakai, udah sering dipakai, nanti dia tuh lama-lama nempel dan susah buat dipencet touchscreen-nya. Jadi kalau misalkan yang sekarang itu rata-rata head unit sudah pada pakai yang kapasitif. Kalau misalkan kapasitif itu dia kayak di handphone. Rata-rata juga head unit zaman sekarang itu udah banyak yang kapasitif. Dan selain lebih awet, kapasitif itu juga lebih touch sensitifnya itu lebih bagus itu. Ini kadang-kadang suka miss pas kita pencet. Untuk featuresnya gue suka, semuanya lengkap kecuali kamera mundur, tapi nggak masalah lah ya. Mobil kecil ini kayaknya pakai kamera mundur juga nggak penting-penting amat buat gue, tapi nggak tahu buat orang lain. Dia juga punya speaker, cuma ada 2 buah aja. Kemudian bagaimana dengan suaranya? Suaranya juga ya so-so banget lah. Mungkin untuk mobil 300 jutaan ini audionya paling jelek ya. Kenapa? Karena speakernya selain kecil, cuma ada 2 di depan. Di belakang ada tempat speaker sebenarnya, tapi nggak ada isinya. Dan tweeter pun dia nggak ada. Jadi suaranya so banget gitu. Sama di sini ada USB ya. Jadi kalau misalkan kalian mau nyolokin USB itu di sini. Gue pikir di sini udah ada, di sini nggak ada lagi. Ternyata ada di sini sama di sini. Tapi mungkin orang yang beli Jimny itu rata-rata kan buat mobil hobi, buat mobil lucu-lucuan ya, bukan mobil yang dipakai buat kaki. Tapi untungnya sekali lagi ini cuma audio, jadi ya kita masih punya banyak ruang buat mau modifikasi. Ya nanti rencananya juga gue akan ganti head unit dan sound system segala macamnya sih biar lebih enak dipakai harian. Oke, terus hal keempat yang gue nggak suka dari Jimny adalah pengurangan features yang sebenarnya nggak perlu dikurangin gitu. Karena yang beli mobil ini itu kan orang-orang buat hobi. Ya harusnya harga nambah dikit tapi dapat features nambah, buat mereka harusnya nggak masalah. Contoh, mobil 300 jutaan tapi dia masih pakai kunci yang model puter-puter. Iya, kalau misalkan Suzuki jual yang varian pakai keyless dan ada push start stop engine di sini, ini agak gimana gitu ngeliatnya. Ada lubang buat push start stop engine tapi hitam doang. Itu rasanya gemes, pengen tak pasang di situ gitu. Kalau Suzuki Junin partsnya ada, ya misalnya buat
Ignis gitu ya, ditaruh di sini, itu gua rasa gue pengen upgrade ya, asal harganya masih rasional. Ya karena ini agak sedikit turn down sih dengan kunci kayak gini, dan kunci ini tuh udah dipakai lama dari zaman EPV pertama kali keluar tuh, kalau nggak salah kuncinya udah kayak gini. Terus ada beberapa features lagi yang menurut gue penting tapi dihilangkan. Airbags yang tadinya 6, dia cuma ada 2 kanan kiri gitu. Nah, harusnya kalau misalkan dibikin 6 airbags itu akan lebih bagus lagi karena namanya safety kan. Apalagi mobil ini waktu crash test di Eropa itu dia cuma dapat 3 bintang doang Euro NCAP. Ya kalau menurut gue, karena yang beli juga orang-orang hobi, bukan orang-orang yang nyari value for money, kan kayaknya beli Jimny karena featuresnya banyak gitu, kayaknya enggak deh, ya kan? Tapi ada baiknya dibikin featuresnya lebih lengkap aja gitu, terutama keylessnya ini. Terus untuk yang versi Inggris ya, itu cruise control di bawah sini ada 2 tombol kosong, itu buat limiter, speed limit. Tapi meskipun airbag-nya cuma 2, kuncinya masih begini, tetap masih ada features-features yang kelihatannya lucu gitu, kayak misalnya headlamp washer, pengatur ketinggian lampu, ada stability control juga, dan hill start assist-nya atau hill hold control-nya itu juga ada di varian manual. Terakhir, yang gue tidak suka dari Jimny adalah peredaman kabinnya. Iya, jelek banget sih enggak gitu ya, dan masih bisa diimprove. Tapi pas dibongkar gitu ya, buat modif audio, jadi gue diceritain sama yang udah modif audio sama pasang peredam, pas dibuka itu peredamannya nggak ada sama sekali loh, bener-bener kosong. Dan waktu waktu gue pakai di hujan-hujan itu bener-bener berisik banget atasnya, kelenteng. Tapi ya untungnya cuma peredam jadi bisa ditambahin. Udah gitu mesinnya juga di atas 3000 rpm itu berisik banget. Jadi kalau misalkan kalian beli Jimny, mau rencananya dipakai harian, bukan buat off-road lucu-lucuan doang, gitu ya, nggak ada salahnya ditambahin peredam biar lebih kedap suara. Itu aja sih paling. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang gue suka. Apa aja sih yang gue suka dari Jimny baru? Ini dia 5 hal yang gue suka dari Jimny baru. Jadi pertama kali gue ngeliat Jimny ini waktu itu belum di launching ya. Om Mobi kan waktu itu ngajak makan kita di Siku, Dharma rame-rame, ada Den Dimas segala macem. Itu pertama kali mobil ini langsung keluar gambarnya, itu langsung jadi pembahasan kita gitu. Wih, bagus banget bentuknya, keren. Dan setelah Jimny sukses gitu ya, mobil-mobil Suzuki terbaru itu juga nafasnya sekarang retro-retro semua gitu, karena pengen ya mengikuti jejak Jimny lah yang indennya panjang gitu ya. Ya itu langsung kepikiran, wah kita beli yuk gitu ya. Jadi emang waktu itu pertama kali keluar, Om Mobi, Den Dimas, sama gua itu emang udah langsung pengen beli. Cuma kalau mereka belinya bilang-bilang, gua diam-diam. Oke, nah mobil ini itu gak cuma cakep, tapi buat dimodifikasi pun itu bisa banyak aliran ya. Bisa banyak macemnya, kayak misalnya ganti grill aja tuh rasanya udah kayak mobil yang berbeda, ganti ban, ada yang nambahin tangga di belakang, ada yang nambahin roof rack, segala macem, ada yang ganti bumper besi. Jadi kalau anak-anak Jimny ngumpul itu mobilnya tuh kayak nggak ada yang sama gitu, beda-beda semua yang diganti-ganti gitu. Dan kayak misalnya gini, kita ganti pelek jadul, ganti pelek mobil zaman dulu, ganti pelek kaleng segala macam, ada sensasi tersendirinya gitu. Dan ketika kita memodifikasi ini mobil itu tuh banyak banget opsinya sih, jadi nggak akan pernah bosen gitu. Sekarang ganti ini, besok ganti apa gitu kan. Even ada yang nambah itu ya, nambah stiker Katana jadul ya ditaruh sini gitu. Kalau udah bosen nanti ganti lagi stikernya. Lucu deh, buat dia apa-apain aja tuh lucu. Emang desainnya keren, bahkan desain interiornya pun juga menurut gua keren kecuali kursinya. Yang kedua, mobil ini punya dimensi yang sangat kompak, alias kei-car. Karena Jimny itu kalau di Jepang, itu kan ada yang versi Sierra yang seperti ini, yang pakai over fender, pakai bumper yang lebih panjang. Ada juga versi yang tanpa over fender dan bumper yang lebih pendek, dan pakai mesin 600 cc masuk ke dalam kei-car. Gue seneng banget sama kei-car,
waktu itu pernah minjem dari Sutanto punya teman, dan gue senang banget sama mobil itu. Kenapa? Karena bentuknya sangat kecil, ringkas, praktis. Mau masuk ke dalam rumah, mau parkir gampang, atau kadang-kadang kita kan ada satu momen mesti parkir di pinggir jalan, misalnya ke warteg apa. Itu tuh kita nggak ngerasa kayak kita ganggu jalanan gitu, karena mobil kita saking kecilnya bisa dipepetin abis, kurang lebih kayak gitu. Dan buat selap-selip itu enak banget. Dan di Jimny ini juga dia punya dimensi sama seperti sebuah keicar. Memang masuk keicar di sana. Jadi gue ngerasa kayak, wah ini ya adalah mobil yang bener-bener gue seneng. Jadi pas gue pakai mobil ini langsung, wih ini enak banget nih, kecil, kompak, bisa slap-slip, enak banget mobilnya. Jadi waktu gue pertama kali beli Jimny itu mikirnya, wah ini buat belajar off-road ya, off-road kecil-kecilan, segala macem. Mobil 4x4 kan emang mahal-mahal. Paling kalau pilihan yang nggak double cabin, ya Jimny. Di bawah 400 juta masih dapat 4x4 yang masih bisa dipakai buat main tanah. Ternyata buat dipakai harian itu juga mantap. Terus hal yang gue suka dari mobilnya adalah mesinnya. K15B 1500 cc, tenaganya sih nggak gede, 102 PS. Torsinya juga biasa aja, 130 Nm. Tapi dengan bodi yang kompak seperti ini dan rasio gigi manual yang tepat, mesin mobil ini tenaganya cukup. Terutama putaran tengahnya, putaran atasnya agak kurang, dan mobilnya juga sangat irit ya bahan bakarnya. Jadi mungkin kalau dipakai buat mobil 7-seater, K15B ini rasanya biasa aja, tapi di mobil ini lebih dari cukup. Dan di Jepang pun dia sebenarnya punya dua pilihan mesin. Yang satunya lagi adalah mesin mesin kecil 600 cc tapi pakai turbo. Karena emang di sana itu keicar itu kan biasa cuma 660 cc-an gitu ya. Karena kalau lebih itu nanti nggak dapat insentif. Jadi meskipun orang bilang, wah mesinnya sama kayak R3, tapi pas mesin itu ditaruh di mobil ini, itu sudah lebih dari cukup. Tambahan juga mesinnya juga pas idle itu juga suaranya halus, nggak kasar. Meskipun karena peredaman agak kurang, kalau di atas 3000 rpm kita tarik, itu dia agak berisik. Kemudian yang nomor 4, dia adalah off-roader yang nggak malu-maluin gitu. Meskipun harganya terjangkau, mesinnya 1500 cc, tapi mobil ini memang dipersiapkan buat menjelajah. Kayak contoh, dia punya aperture angle sama departure angle yang bagus, dan dia juga pakai sasis leather frame, dan depan sama belakangnya itu dia pakai rigid axle. Terus ini sebenarnya tinggal ganti ban MT biar jadi capable off-roader yang benar gitu. Kalau ini kan dia pakai ban AT ya, all terrain, jadi tengah-tengah nih antara buat off-road sama buat on-road. Ya memang sebaiknya sih kalau buat off-road pakai ban MT sekalian. Jadi nanti kedepannya gue mau punya 2 set velg. Yang pertama set standar dengan ban standarnya. Ada yang bilang bannya terlalu tipis segala macam, nggak masalah karena dipakainya enak kok, pas lagi ngebut nggak berisik. Terus juga gripnya juga lumayan. Nah buat main-main nanti kita tinggal ganti pakai ban MT dengan velg yang lain gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen harian pakai ini, kalau pengen ya kemarin kan diajakin sama JJ, ayo belajar off-road yuk, ayo. Jadi mobil ini selain bisa dipakai harian, ketika kita ganti ban dengan ban MT itu bisa langsung dipakai buat off-road. Cakep. Hal terakhir ya yang menurut gua perlu di-mention dari mobil ini, tapi ini nggak ada hubungannya sama ngeledekin Omobi ya. Jadi ketika gue pesen Jimny manual itu karena emang tujuannya mau buat off-road ya kan, mau buat belajar. Kayak gue beli E36 itu kenapa pilih manual yang 323 karena mau belajar drifting sama Akbar. Ini mau buat belajar off-road sama JJ. Jadi awalnya gue agak pesimis karena menurut kata JJ itu Jimny yang diproduksi seluruh dunia itu transmisi manualnya cuma 10-12%. Jadi kalau misalkan ada 1000 Jimny, berarti yang manualnya itu cuma 100 atau 120 doang. Sisanya yang 880 atau 900 itu matic semua. Makanya kalau kalian pesan Jimny, kalian pesan yang manual, itu biasanya lebih lama dibandingkan dengan yang matic karena unitnya lebih sedikit. Nah, pas mobilnya datang, ternyata transmisi manualnya ini enak. Kayak contohnya gini ya, biasanya mobil yang punya shifter panjang, itu tuh agak sedikit nggak enak. Kenapa? Karena buat
masuk gigi tuh kayak jerak jauh, ke belakang juga jauh gitu kan. Tapi ini itu tuh kayak mobil tuh, cerak. Dia tuh presisi, cerak gitu, enak gitu buat mindahin giginya. Kemudian koplingnya ini juga enak gitu. Jadi pas kita injak itu dia masih ada weightnya, bukan yang enteng kayak nggak berasa begitu ya. Dia masih ada rasanya. Jadi buat kita jalan gitu enak banget gitu. Kemudian dia punya pedal gas. Dia kan sudah drive by wire, tapi dia tuh direct gitu. Rasanya kayak non drive by wire dan kayak masih pakai karbu gitu, cepet gitu, nggak pakai delay. Jadi pas kita masuk gigi, kita gas segala macam itu rasanya enak dan pas gitu. Jadi yang tadinya gue pikir manual kayaknya buat harian nggak enak, ternyata manualnya ini enak banget dipakai buat harian. Bahkan kalau misalkan kita di tol, kita masuk gigi 5, kita bisa langsung nyalain cruise control. Udah, biarin mobilnya gasnya itu diatur sama cruise control. Ya jarang kan mobil manual ada cruise control, kecuali beberapa mobil Honda. Ya itu gue juga pernah lihat ada Accord jadul itu pakai cruise control tapi transmisinya manual. Jadi buat teman-teman yang pesen Jimny, jangan ragu buat ambil manual. Selain lebih langka, manualnya juga enak. Oke, jadi itu 5 hal yang gue suka dari Jimny dan 5 hal yang gue tidak suka dari Jimny 2018 sebenarnya sih. Jujur, kalau gue waktu pertama kali gue lihat mobil ini dan apalagi setelah gue nyoba mobilnya, itu rasanya sulit buat gue untuk nggak suka sama ini mobil. Dan ketika di jalan pun lagi parkir, orang tuh suka nanya ini mobil apa, belinya berapa, harganya segala macam. Even orang-orang yang nggak begitu ngerti mobil ketika ngelihat Jimny itu kayak rasanya wow gitu ya. Emang mobil desainnya itu benar-benar menggugah selera. Itu aja mungkin video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini. Saya Ridho Hanif. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!